Ya, kita akan langsung masuk ke materi. Dapat dilihat di layar masing-masing ya. Kita akan membahas mengenai kekuatan bahan sebagai sarana penentuan konstruksi. Baik, kalau kita hari ini kita akan bahas mengenai kekuatan bahan sebagai sarana penentuan meter konstruksi. Bagi teman-teman semua yang alumni teknik mesin atau mahasiswa teknik mesin atau yang terikat dengan konstruksi, misalkan juga yang cukup banyak berinteraksi dengan bahan ini adalah teknik sipil, mudah-mudahan hal ini suatu hal yang sebenarnya sudah biasa. Nah, saya coba ya, dalam kesempatan ini menyampaikan suatu materi yang sebetulnya isinya adalah memperkenalkan suatu rumpun ilmu, ya, memperkenalkan suatu rumpun ilmu, yakni perhitungan konstruksi sebetulnya. Nah, bagi yang berkuliah di ranah-ranah turunan teknik mesin atau ilmu logam, hal ini suatu hal yang sebetulnya menjadi salah satu inti ilmu ya, salah satu core kompetensi dari bidang ya. Kalau bisa kita lihat ya, sebetulnya salah satu nama mata kuliahnya, kalau misalkan dibawa ke mata kuliah, nama mata kuliahnya biasanya adalah mekanika kekuatan material atau strength of material, atau dalam bahasa Indonesia kekuatan bahan, atau bisa jadi dinamakan elemen mesin, atau juga bisa dinamakan elemen konstruksi. Ya, sesuai dengan fokus mana yang akan diberikan pada mata kuliah tersebut. Nah, secara umum mungkin saya coba sebutkan kurang lebih terkait dengan mekanika kekuatan material. Nah, ini suatu rumpun ilmu ya, bagi teman-teman lain yang bisa jadi bukan teknik mesin, suatu rumpun ilmu yang pengaruhnya atau manfaatnya adalah dalam penentuan elemen-elemen konstruksi, mulai dari dimensinya, mulai dari bahannya, dan juga mulai dari konstruksi, bahkan mulai dari sistemnya gimana, sistem pembagian bebannya. Nah, di sini ada suatu contoh yang coba saya tampilkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada suatu kasus mobil tenggelam ya. Tenggelam di suatu dermaga, kalau nggak salah ini daerah Inggris atau Irlandia kalau saya tidak salah ingat kejadian. Maka orang-orang memanggil towing truck ya, truk untuk mengangkut mobil yang tenggelam. Ya, mungkin di sini ada di antara teman-teman yang pernah lihat postingan ini di internet misalkan. Ini salah satu kejadian yang mencirikan kegagalan dalam perencanaan bisa dibilang konstruksi ya, perencanaan secara engineering dia disebut gagal. Karena apa? Ternyata ketika towing truck ini dipakai ya, dia parkir di atas dermaga, lalu dia mengangkat mobilnya, berhasil terangkat dari posisi sedikit tenggelam ya, karena masih ada udara dalam mobil, dia nggak full tenggelam ke dalam dasar. Terangkat, namun ternyata setelah pada posisi tertentu ya, di awal dia mampu diangkat sampai di posisi ini, sampai pada posisi tertentu malah yang terjadi adalah jatuh. Si towing truck bersama dengan mobil-mobilnya jatuh ke dalam air. Nah, ini salah satu kasus nyata yang seharusnya bisa terprediksi, bisa dihitung ya oleh engineer, sanggup atau tidak ya towing truck ini mengangkat mobil tersebut dari dalam air gitu ya. Ini seharusnya sebetulnya bisa selesai oleh seorang engineer yang memahami ilmu namanya mekanika teknik, mektek, atau misalkan dalam kampus lain disebut juga misalkan statika struktur atau nama lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, akhirnya orang-orang memanggil lagi
memanggil lagi yang baru ya, towing truck yang lebih besar. Dia diminta untuk mengangkat 2 bangkai sekaligus. Dan sekarang kelihatannya engineer-nya sudah memprediksi dengan lebih baik ya, untuk bagaimana cara mengangkat truk dan mobil ini. Nah, sebetulnya kejadian nyatanya kejadian ini berhasil, namun ternyata orang-orang bikin versi editnya adalah dia juga jatuh ya. Si truk hijau ini juga ikut jatuh tergelincir. Nah, ini kalau yang 2 gambar terakhir ini editan ya. 2 gambar yang terakhirnya editan. Jadi sebetulnya kejadiannya sudah teratasi oleh si engineer sebelumnya, bahwa kita insya Allah bisa mengangkat mobil ini, 2 mobil ini dengan mekanisme tertentu. Kita bisa lihat di sana si supirnya mungkinnya truknya memasang kaki tambahan, dilebarkan kakinya sehingga pijakannya lebih lebar. Nah, dengan pijakannya lebih lebar, dia lebih stabil. Nah, sehingga bisa terangkatlah 2 kendaraan tersebut. Baik. Lalu berikutnya saya coba sampaikan suatu hal yang di prodi tempat saya mengajar, di jurusan tempat saya mengajar tentang perancangan, ada susunan metodologi perancangan. Ya, Sebetulnya ada banyak versi, ya, ada banyak metodologi yang bisa dipakai. Ya. Ada banyak metodologi yang bisa dipakai, diantaranya adalah yang ada dalam slide, ya, yakni VDI 2222. Boleh barangkali ini ada Putri Setianingsih, ada angkat tangan, ada apa nih Putri? Tidak apa-apa. Ada yang bertanya barangkali? Oke, lanjut ya. Kalau ada apa-apa boleh disampaikan Pak, misalkan suaranya hilang dan sebagainya boleh disampaikan ya. Nah, di sini tertulis bahwa seseorang yang mau merancang suatu produk, ya, merancang atau mengembangkan suatu produk, melaksanakan susunan aktivitas ini dan harus menghasilkan poin-poin yang ada di sebelah kanan. Ya, kita bisa lihat ketika ada tugas datang, ya, atau misalkan ada pesanan datang di atas sebelah kiri task, maka aktivitas pertama seorang engineer perancang adalah clarify and specify the task. Ya, dia mengklarifikasi dan menspesifikkan tugas. Ya. Kira-kira misalkan nih ada orang mesen alat mesin pelubang bambu misalkan. Nah, ditanya, ini bambunya ukurannya segimana? Terus mau secepat apa dia dilubangi? Lubangnya mau sebesar apa? Mekanismenya seperti apa? Terus seberapa banyak bambu yang dilubangi dalam satu waktu misalnya. Itu ya, di-clarify dan di-specify. Nah, hasil dari aktivitas yang pertama adalah list of requirement. Kalau misalkan dalam istilah lain bisa jadi disebut DRNO, Design Requirement and Objective, atau bisa jadi disebut daftar tuntutan, gitu ya. Nah, itu contoh ya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang engineer dalam proses perancangan konstruksi. Dia merancang hal-hal yang terkait dengan mekanisme ya dekat ya dunia dengan teknik mesin. Itu aktivitas pertama. Aktivitas keduanya identify function and their structure. Ya. Jadi nomor 2 ini ya, kita mencoba membagi-bagi ya, sebetulnya mesin yang mau kita bikin ini harus mampu melaksanakan apa aja. Nah, itu yang dijawab di langkah kedua. Misalkan tadi ya kasus yang saya beri, misalkan mesin pelubang bambu. Ya. Oh, ternyata fungsi-fungsinya yang pertama ada fungsi penampungan. Jadi dia harus mampu menampung bambu-bambu yang mau dilubangi. Terus berikutnya dia ada fungsi pengarah supaya tertata sebelum masuk ke pencekam. Setelah dicekam, nanti kita perlu fungsi yang akan mampu melubangi bambu. Hal-hal apa saja yang ada di mesin disebutkan di nomor 2. Itu mudah-mudahan menjawab apa yang
diminta oleh nomor 1. Lalu berikutnya nomor 3, search for solutions and structures. Nah, di sana dicoba dicari kira-kira ya, kalau misalkan kita mau menampung atau kita mau menyusun, kita mau melubangi, konstruksi nyatanya gimana gitu. Konstruksi nyatanya gimana sih? Oh, dijepit dulu, habis itu diatur sedemikian rupa jaraknya tertata, habis itu disiap dibawa ke depan pemotong ya, alat potong bor misalkan, lalu dibor, bornya maju. Nah, itu proses pencarian atau penentuan gimana struktur ya, gimana struktur dari fungsi-fungsi tadi. Lalu yang langkah keempat, breakdown to practicable modules ya, memecah kepada modul-modul yang bisa dibikin ya, partisi-partisi yang bisa dibikin. Lalu yang kelima, design important melaksanakan proses desain terhadap elemen-elemen mesin yang penting ya, dihitung. Nah, mulai nomor 5 dan 6 inilah yang harus dibekali oleh ilmu ini, ilmu tentang kekuatan material, ilmu tentang mekanika kekuatan material. Design important modules, design complete product. Lalu yang terakhir ya, setelah semua dihitung bagus ternyata misalkan, elaborate product and use description. Di istilahnya dielaborasi, dijelaskan, lalu dideskripsikan gimana cara menggunakannya. Lalu akhirnya further realization, gimana caranya kita menjadikannya. Atau dalam pembahasan yang ada di bahasa Indonesia, contoh ya, ini contoh gambaran proses pengembangan produk ya, ada 4 langkah: merencana, mengonsep, merancang, lalu menyelesaikan. Nah, itu mirip dengan yang seperti tadi susunannya, karena memang berasal dari sumber besar yang sama ya. Nah, kompetensi penghitungan konstruksi, kemampuan orang untuk menghitung konstruksi berguna pada tahapan merancang. Tahapan ketiga dari 4. Ya, merancang bisa dilihat di layar, itu membutuhkan kemampuan menghitung konstruksi. Kuat atau tidak, materialnya apa, dimensinya berapa. Gitu. Lalu kalau bisa strukturnya kayak gimana bentuknya sehingga bebannya bisa terbagi, sehingga bebannya bisa merata, sehingga bebannya tidak terlalu besar. Merancang, nah itu yang harus dibekali oleh ilmu penghitungan konstruksi. Ya, mulai dari order, analisis dan desain produk, identifikasi produk, konsep rancangan, analisis konsep, kajian proses, pemilihan alternatif. Ya, yang di kolom kiri merencana dan mengonsep, biasanya aktivitasnya bukan menghitung. Aktivitasnya adalah mencari sumber. Aktivitasnya adalah mencari contoh. Aktivitasnya adalah wawancara. Aktivitasnya adalah bertanya pada ahli. Ini kolom kiri. Aktivitasnya nanya-nanya biasanya atau nyari informasi. Secara teknis bisa jadi buka YouTube. Bisa jadi melihat konstruksi mesin sebelumnya. Nah, itu aktivitas yang bisa diatasi tanpa kemampuan menghitung, tapi kemampuan googling atau kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang yang lebih ahli. Namun di sesi merancang itu perlu kemampuan menghitung konstruksi. Artinya menjawab pertanyaan kuat atau enggak, ya. Berapa dimensi dari si batang-batang yang dipakai, ya, dan seterusnya. Itu merancang. Lalu langkah keempat, penyelesaian, biasanya itu kita serahkan kepada ahli gambar ya, orang yang bisa gambar, drafter gitu. Itu biasanya di langkah keempat, mendetail ya. Nah, di langkah ketiga inilah yang diperlukan proses penghitungan konstruksi. Nah, ini mungkin saya coba tampilkan juga beberapa dasar buku yang biasa dipakai ya. Ini saya hasil googling ya, cover bukunya ya dari internet. Ada juga yang dari Shopee, saya ambil gambarnya saja. Nah, kita lihat dua buku yang kiri atas menjawab rumpun ilmu statika ya. Kalau kita lihat dari nama juga sama ya, statics, ilmu statika. Yang nanti kita bahas isinya apa sih statika. Lalu yang dua kiri
ya dua kiri bawah itu buku tentang Mechanics of Materials yang mungkin cukup banyak terbahas dalam pertemuan kita hari ini. Mechanics of Material banyak ya bukunya yang dipakai, bisa tergantung mungkin dosennya sempat dulu waktu kuliah belajar apa, atau yang lebih cocok apa, atau pernah belajar apa sebelumnya di selain kuliah. Lalu saya cantumkan juga 4 buku yang di sebelah kanan ya, 2 atas dan 2 bawah. Di sebelah kanan itu buku-buku yang terkait dengan penghitungan elemen mesin. Ya, penghitungan elemen mesin. Ya, ada bukunya Pak Kurmi, Pak Gupta, bukunya Pak Suga, Kiyokatsu Suga, Pak Sularso, bukunya Pak Norton, bukunya Pak Sigley. Nah, itu buku-buku yang membahas tentang lanjutan dari ilmu Mechanics of Material, atau bisa jadi ya harusnya sudah selesai di Mechanics of Material. Lanjutan Mechanics of Material untuk mampu menentukan misalkan poros, diameter poros berapa, materialnya apa, terus gear misalkan berapa mata gearnya, terus materialnya apa, selebar apa dia misalkan, N-nya berapa, terus juga misalkan puli, terus di elemen mesin misalkan ada lagi pasak, pena, terus ada lagi macam-macam ya, sprocket, seterusnya. Banyak elemen mesin yang harus dipilih misalkan dalam membuat suatu mesin, itu terbahas dalam ilmu elemen mesin ya. Yang bahasa Indonesia misalkan yang cukup banyak dipakai, dasar perancangan dan pemilihan elemen mesin, bukunya Pak Kiyokatsu Suga dan Pak Sularso. Nah, kalau kita coba bahas sebetulnya rumpun ilmu perhitungan konstruksi itu apa saja isinya kurang lebih ya. Nah, ini saya coba gambarkan. Yang pertama tentu adalah hal-hal yang terkait kemampuan matematik. Ya, hal-hal yang terkait kemampuan matematik. Mulai dari menyelesaikan persamaan, ya, penjabaran rumus, ya, aljabar nih berarti nih, aljabar dan manipulasi persamaan. Ya. Lalu trigonometri. Ini didasari bahwa sebetulnya hitung-hitungan atau gaya-gaya yang terjadi pada konstruksi, beban-beban yang ada pada konstruksi adalah suatu vektor, dan vektor dapat dijabarkan ke arah-arah tertentu. Ya, vektor itu besaran yang punya arah dan punya nilai. Ya, maka bisa dijabarkan. Nah, proses penjabarannya pastilah melibatkan trigonometri. Nah, itu dasarnya. Dasarnya adalah matematik. Lalu berikutnya masuk ke mekanika teknik, ya. Mekanika teknik, atau dalam kampus lain bisa jadi disebutnya statika struktur atau statika. Ya. Nama perkuliahannya. Nah, di sana membahas proses penghitungan beban-beban. Ya. Gaya luarnya gimana, terus total gayanya gimana, dan bagaimanakah reaksi di tumpuan-tumpuan. Sampai kepada kemampuan menghitung gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang, ya, setiap batang yang ada di konstruksi. Nah, itu ilmu yang itu hal-hal yang dibahas dalam mekanika teknik, sampai pada kemampuan menjawab gaya-gaya. Intinya mah menjawab berapa newton nih gaya yang diterima oleh batang ini, berapa newton nih gaya yang diterima di tumpuan ini. Nah, itu kira-kira isi dari mekanika teknik. Lalu selanjutnya ada kekuatan bahan. Di kekuatan bahan yang terbahas adalah pembebanannya bagaimana. Ya. Batang tersebut memperoleh beban ke arah mana gitu kira-kira. Bebannya kayak gimana sih? Apakah tegangan, regangan? Gitu. Lalu berapakah nilai tegangan yang terjadi? Itu terjawab dalam ilmu kekuatan bahan. Berapakah tegangan yang terjadi? Nah, ini tegangan mekanis, bukan tegangan listrik ya. Kalau tegangan listrik kita nyebutnya adalah satuannya volt. Misalkan listrik rumah tegangannya 220 volt. Tapi dalam tegangan mekanik biasanya kita menyebutnya dalam Pascal. Lebih sering lagi dalam megapascal atau dalam Newton per meter persegi. Newton per milimeter persegi.
Dimensi satuannya sama dengan dimensi satuan tekanan, tegangan mekanik, ya. Stres atau shear stress, ya, tensile stress atau shear stress. Stres itu, ya, tegangan. Dimensi satuannya sama dengan dimensi satuan tekanan, Pascal. Lalu dalam ilmu kekuatan bahan juga membahas mengenai tegangan yang diizinkan. Tegangan yang diizinkan. Oh, ternyata material ini hanya boleh menerima tegangan berapa besar, ya, berapa megapascal yang bisa diterima oleh si bahan ini. Itu ya kira-kira sudut pandang. Jadi pertama hitung-hitungan beban, lalu tegangannya berapa nih yang sebetulnya dialami oleh benda ini yang akan bikin gagal atau enggak gagal. Lalu tegangan yang diizinkan oleh material ini berapa besar. Kalau lebih dari tegangan yang diizinkan, maka batang tersebut akan rusak atau gagal. Lalu yang ketiga, nah bisa jadi ini adalah puncak, ya. Puncak seorang insinyur mesin, ya. Puncak kemampuan seorang insinyur mesin dalam melaksanakan proses penghitungan konstruksi. Yakni dia mampu menghitung ukuran, ya, hal-hal yang terkait kuantitatif, ya, hal-hal kuantitatif terkait mesin, ya, ukurannya, jumlahnya, dimensinya, kalau ada bahan standar mana yang dipilih. Nah, itu terbahas dalam ilmu elemen mesin, atau misalkan juga disebut di kampus tertentu penghitungan elemen mesin atau penghitungan elemen konstruksi, misalkan elemen mesin. Atau tadi dalam buku yang sebelumnya, ada di slide sebelumnya, bukunya itu adalah tentang machine design, ya, desain mesin, machine design, mechanical engineering design, elemen mesin. Itu di situ membahas proses perhitungan elemen pengikat, elemen penghubung, elemen transmisi. Dan di situ seorang insinyur mesin harus mampu untuk melaksanakan penghitungan itu. Oh, kalau kita mau pakai baut untuk masang suatu barang yang sudah kita konstruk, bautnya harus yang berapa diameternya. Terus misalkan kita mau pakai paku keling untuk pengikatan nih, paku keling. Nah, paku kelingnya harus yang diameter berapa nih? Diameternya. Atau ketika mau dilas, ya, panjang kampuh lasnya berapa mili misalkan di dimensi yang dilas, di bagian sambungan yang dilas. Nah, itu elemen pengikat. Lalu elemen penghubung, ya, seorang insinyur mesin harus juga mampu menentukan, oh, ini pasaknya harus yang ukuran berapa kali berapa, penanya harus yang diameter berapa. Ini elemen penghubung, itu terbahas dalam rumpun elemen mesin. Lalu terakhir elemen transmisi, poros, bantalan, roda gigi, puli, itu juga dihitung oleh seorang insinyur mesin. Nah, ini adalah rumpun ilmu tersebut, ya, rumpun ilmu perhitungan konstruksi. Ya, mulai dari dasar matematik dia harus kuat, lalu dasar mekanika teknik, lalu dasar kekuatan bahan, lalu elemen mesin. Nah, sepengalaman saya dan juga barangkali ada di antara teman-teman supaya mengalami, susunan ini itu serial. Maksudnya apa, Pak? Jadi harusnya kalau mau lanjut ke ilmu setelahnya, dia harus lulus di ilmu sebelumnya. Seseorang yang matematikanya lemah, dia akan kesulitan di dasar mekanika teknik. Karena proses penghitungan gaya itu sangat melibatkan matematik, sangat melibatkan trigonometri, atau setidaknya pemahaman tentang vektor, sehingga dia bisa menggambar dalam kertas gambarnya tentang poligon gaya, misalkan. Nah, itu penting. Orang nggak lolos di matematik biasanya sulit di mekanika tekniknya. Orang yang lemah di mekanika teknik, ketika masuk ke kekuatan bahan, jadi pincang kalau misalkan dia lemah di mekanika teknik. Dia mampu hitung ketika datanya sudah ada, tapi diminta nyari data dia tidak bisa. Nah, dasar mekanika teknik juga penting sebelum masuk ke kekuatan bahan. Karena di dalam kekuatan bahan, di ilmu kekuatan bahan, data inputnya adalah gaya-gaya. Dan gaya-gaya tersebut diperolehnya dalam pembahasan mekanika teknik.
Nah, itu kira-kira kekuatan bahan perlu modal dasar mekanika teknik. Nah, ini nama-nama mata kuliah sebetulnya, nama-nama ilmu. Lalu terakhir elemen mesin, dia harus didukung oleh pemahaman tentang kekuatan bahan. Ya, sangat perlu, ya, sangat perlu. Elemen mesin perlu ya, orang paham kekuatan bahan. Kita mau bikin, misalkan kita mau menentukan yang gampang aja, baut misalkan. Ini baut ini yang kita pilih yang berapa mili nih, lebarnya M berapa nih, M12 atau bahkan sampai M20 ya, lebar diameter ulirnya itu, panjang diameter ulirnya itu mau sebesar apa nih bautnya, atau mau kecil aja cukup asal banyak. Nah, itu kemampuan menjawab pertanyaan dasar tersebut ada di kekuatan bahan, Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini pengenalan ya, karena ini sistemnya webinar, bukan pengajaran ya, bukan pengajaran saya ngajarin rumus, saya ngajarin ngertiin soal. Nah, ini mindset kita hari ini adalah tentang pemahaman ulang tentang rumpun ilmu ini. Ini ilustrasi ya, ilustrasi yang saya coba sampaikan dalam ilmu mekanika teknik ya. Seorang insinyur diharapkan mampu menghitung gaya-gaya ya. Sebagai contoh, kasus sebelah kiri ada proses pengangkatan mobil ke dalam kapal ya, kapal feri diangkat nih, dimasukkannya. Nah, proses pengangkatan ini ternyata melibatkan beberapa elemen, terutama yang sangat bisa kita lihat dalam gambar sebelah kiri ini adalah mobil diangkatnya pakai kawat ya, pakai sling ya, baja biasanya. Nah, itu proses penentuan nanti bajanya atau kawat slingnya ini harus seberapa lebar nih diameternya nih. Itu harus mampu dicari dulu berapa beban atau gaya tali yang terjadi. Nah, itu terbahas dalam mektek. Dan kita lihat di situ ada ukuran-ukuran sudut ya, 30 derajat, 12 derajat. Supaya tahu itu orang ketika mau mencoba membantu mengarahkan ya, di titik C itu kita bisa lihat ada orang membantu mengarahkan. Ya, itu cukup kuat nggak? Atau jangan-jangan kalau misalkan kondisi kayak gitu, si C itu jadi nggak berguna karena dia keangkat. Nah, itu terbahas dalam ilmu mektek, terbahas dalam ilmu mekanika teknik, atau kita suka sebut juga statika. Lalu yang sebelah kanan, ya, kasus kesetimbangan. Ya, kasus kesetimbangan. Ini sebagai contoh ada beam, ya, semacam kayu, bukan kayu ya, baja yang posisinya mungkin sebagai bukan kaso ya, namanya tumpuan lah, baja tumpuan profil I. Ini kelihatannya dia akan menopang tiga batang yang mengarah ke dalam gambar. Jadi si batang utama tersebut ya ditempelkan pada dinding sebelah kiri sebelah kanan, lalu dia akan menerima 3 gaya, 3 beban. Nah, lalu dihitung. Proses penghitungannya akan melibatkan ilmu mekanika teknik. Nah, sebelah kiri ada tambahan info ya, bukan tambahan kasus. Nah, sebagai contoh ini ada beban yang tadinya ada di dalam truk mau diangkat oleh 2 orang A dan orang B. Nah, posisi katrolnya sudah sesuai. Nah, ini mampu diangkat nggak? Nah, itu proses penentuan mampu diangkat atau tidak melibatkan ilmu mekanika teknik, yakni ilmu yang membahas tentang proses penentuan gaya-gaya. Nah, bisa kita lihat saya nulis dalam tulisan abu-abu di situ, poligon gaya, kesetimbangan, itu diantara contoh bahasan dalam ilmu mektek. Poligon gaya, ya, kita bisa melaksanakan proses penghitungan gaya dengan bantuan poligon gaya. Karena gaya itu adalah vektor, dia bisa digambarkan secara geometris. Ya, dia bisa kita gambarkan secara geometris hubungan-hubungannya. Lalu kesetimbangan, kita bahas salah satu aplikasi dari hukum Newton kedua, ya. Sigma F sama dengan M kali A. Namun kita berfokus kepada kondisi akselerasi 0, artinya diam. Maksudnya diam itu tidak berubah lajunya. Nah, hukum Newton yang dipakai kesetimbangan sigma F sama dengan 0.
Ya, sigma F sama dengan 0. Lalu dalam ilmu MACTEC juga kita membahas mengenai hal-hal berikut ya, yakni penentuan gaya-gaya pada batang. Dalam ilmu MACTEC kita harus mampu sampai membahas setiap batang yang ada dalam konstruksi itu bebannya seperti apa. Bebannya seperti apa sih yang dialami oleh konstruksi. Ini kasus yang sebetulnya sangat nyata, banyak terjadi di sekitar kita. Sebelah kiri, kalau misalkan kalian nge-search misalkan di internet crane, cerane ya, crane. Kalau kita bisa lihat crane itu bebannya nggak cuma satu di ujung, kadang-kadang dia di tengah-tengah batang horizontalnya tuh. Di lengannya kadang-kadang bebannya dibawa di kadang-kadang bebannya dibawa di tengah-tengah lengan horizontal, nggak di ujung. Terus misalkan juga kalaupun dibawanya di ujung, ya kalaupun dibawanya di ujung, batang-batang tersebut juga punya beban G, misalkan sebelah kiri. Atau crane ya secara umum, itu ada kawat tuh di atasnya. Kalau misalkan kita lihat crane itu ternyata batang horizontalnya yang panjang ditarik menggunakan kawat ke puncak crane, lalu di sisi lain dihubungkan dengan pembebanan counternya, pembebanan membalikannya supaya setimbang. Nah, itu dihitung juga, bisa dihitung oleh MACTEC. Nah, sebelah kanan. Ini contoh kasus jembatannya. Kalau di istilah Sunda mah jembatannya namanya sasak besi. Sasak besi ya, gabungan hasil perakitan batang-batang besi. Contoh real, misalkan baru-baru ini kalau nggak salah baru tahun lalu, jembatan di atas Padalarang ya, kalau nggak salah daerah Padalarang, jembatan kereta cepatnya baru nyambung pakai girder. Nah, itu contoh kasusnya itu yang bawah kanan. Contoh bawah kanan itu si jembatannya itu ketika dipasang itu dia digeser dari jembatan sebelumnya, digeser, nggak dirakit di atas jembatan begitu saja, digeser set. Nah, saat itu gimana proses pembebanannya? Setimbang nggak? Akan jatuh nggak tuh? Pas lagi tumpuan E belum menemukan titik menumpuknya. Gitu kira-kira. Ketika masih digeser jembatan ke arah kanan, ini contoh aja nih, sebetulnya contoh realnya kan kayak gini. Nah, misalkan jembatannya lagi geser ke kanan, nah E-nya kan belum menemukan tumpuan. Nah, itu setimbang Kak, sejauh apa dia akan tetap setimbang, atau kalau mau setimbang harus dikasih apa, beban di mana. Nah, sebagai contoh di sebelah kiri kita bisa lihat ternyata di ujung sebelah kiri, di titik A ya, kelihatannya sebelah kirinya, ini kita lagi bahas gambar yang sebelah kanan bawah, harus ada gaya ke bawah tuh lihat. Artinya harus dibebani atau harus ditahan ke bawah. Hal-hal semacam itu selesai dalam MACTEC. Nah, ada di antara cara ya penyelesaian penentuan gaya-gaya batang itu cara Cremona atau cara Ritter. Nah, kalau dibilang praktis, Cremona itu praktis. Itu benar-benar implementasi ilmu bahwa gaya itu vektor. Dan vektor berarti dapat digambarkan secara geometris. Dia berarti dapat digambarkan di kertas. Panjang itu menunjukkan besarnya. Arah itu menunjukkan arah dari gaya. Itu diterapkan dalam proses dalam metode Cremona untuk penyelesaian gaya-gaya batang. Lalu berikutnya. Nah, kita masuk ke ilmu berikutnya. Ilmu berikutnya adalah ilmu kekuatan material atau strength of material. Strength of material. Suka disingkat misalkan KBH atau kekuatan bahan. Atau MKM, ya, mekanika kekuatan material. Atau SOM, strength of material. Nah, kira-kira apa sih yang dibahas? Nah, yang dibahas ada banyak, ada 4 poin kalau saya tidak salah ingat. Yang pertama itu adalah proses mencari dimensi yang optimal ketika beban dan bahan diketahui. Oh, kita udah tahu nih bebannya akan seberapa besar. Oh, dia akan bertumpu di atas akan disimpan di atas sana tangki air. Ya, 1000 meter kubik. 1 meter kubik lah cukup. Misalkan 1 meter kubik.
alias kan 1 ton. Atau bisa lebih dari itu. Oh, bisa 5 meter kubik, 5 ton nih. Maka gimana nih batang-batangnya? Bahannya udah ada nih, bahan yang ada di pasaran ya. Ya, steel biasa nih. Steel di steel strength 370. Ya. Maka kita harus cari, kita akan pakai dimensi yang berapa? Yang misalkan profil L yang seperti apa. Nah, itu terbahas dalam ilmu mekanika kekuatan material. Lalu berikutnya adalah ketika kita tahu bahan dan ketika kita tahu dimensi. Kita udah tahu nih bahan-bahan yang tersedia ini. Lalu dimensinya ini profil I ukuran 2 cm x 2 cm 20 nih profil L-nya misalkan. Ya, profil siku, batang profil siku misalkan. Jadi kita punya yang ini nih. Ketika kita susun jadi suatu konstruksi, suatu mekanisme tertentu, konstruksi, beban maksimalnya berapa nih yang bisa kita angkat. Ya. Nah, itu mindset berikutnya, yang kedua. Untuk mengetahui beban maksimal yang bisa diangkat atau bisa ditopang oleh suatu konstruksi, jika diketahui bahannya atau dimensinya. Lalu yang ketiga, bebannya diketahui, dimensinya diketahui. Bebannya udah ada, dimensinya udah tahu. Kita cuma bisa nih dimensinya ukurannya segini karena sisa ruangannya segini. Atau misalkan kita mau masang rantai lampu, lubang yang tersisa cuma segitu nih, cuma diameter 2 mili. Jangan diameter 20 mili nih lubangnya, tapi dia harus mampu mengangkat beban yang besar. Maka kita cari bahan yang paling cocok. Lalu berikutnya yang keempat, ini sudah tahu 3 hal. Ya, kita sudah tahu bebannya, sudah tahu dimensinya, sudah tahu juga bahannya. Maka yang dilaksanakan adalah mengontrol kekuatan, kuat atau enggak. Ya, kontrol kekuatan, kuat atau enggak. Ya. Nah, proses pengontrol kekuatan, mindsetnya adalah kita membandingkan tegangan yang terjadi dengan tegangan yang diizinkan. Atau bisa jadi kita membandingkan ya faktor keamanan yang di-provide oleh konstruksi sekarang dengan kekuatan mulur atau kekuatan maksimum dari bahan. Nah, itu kira-kira cara membandingkan. Yang paling umum terjadi adalah kita membandingkan tegangan yang terjadi dengan tegangan yang diizinkan. Dan tegangan yang diizinkan biasanya hasil operasi tegangan ultimate atau tegangan yield maksimum seseorang suatu material dibagi safety factor. Ternyata safety faktornya 2. Jadi dia hanya boleh menerima setengah beban maksimal dia. Safety faktor 2 tuh berarti. Suatu konstruksi punya safety factor 3. Berarti dia hanya boleh menerima beban 1/3 dari beban yang akan membuat dia yield, buat dia mulur. Safety factor. Nah, itu adalah faktor keamanan. Nah, ini adalah mindset kita dalam penggunaan ilmu kekuatan bahan, kekuatan material. Biasanya 3 hal yang kita cek: beban, bahan, dimensi. Lalu yang terakhir dipastikan adalah mengontrol kekuatan. Bisa jadi kita bekerja di ranah merancang. Jadi nih barang setelah kita jadiin. Tapi kita harus pastikan sebelum dia terbit, sebelum dia diproduksi, kita harus pastikan dia terkontrol kekuatannya. Benar, kuat, dibuktikan ulang. Padahal di proses kita menentukan dimensi kasar, ini panjangnya 2 meter. Ini kasih profil L yang berapa? Profil U misalkan, batangnya. Profil I yang berapa? Yang tebalnya berapa? Bisa jadi sudah dihitung secara kasar. Tapi dalam proses penerbitan desain harus melalui proses pengontrolan kekuatan. Diuji itu batang-batang kritis ini kuat atau enggak. Nah, dalam kondisi-kondisi konstruksi yang kita bikin melibatkan nyawa, dia semakin penting. Ketika melibatkan nyawa, dia semakin penting. Harus safe banget nih. Maka harus benar-benar dipastikan dalam berbagai konsep kegagalan yang ada,
sebisa mungkin dia lolos seluruh konsep kegagalan. Oh, gagal itu bisa jadi karena ini. Coba kalau berdasarkan ini, kuat nggak dikonstruksi? Kuat nggak nih kalau berdasarkan teori kegagalan yang kedua? Kalau teori kegagalan ketiga, dia akan kuat atau enggak? Nah, itu kira-kira isi ya dari mata kuliah ini. Nah, dalam materi kekuatan bahan yang akan terbahas, ada beberapa poin. Yang pertama adalah daya dalam. Tadi di ranah mekanika teknik atau statika struktur itu baru membahas gaya-gaya di luar batang. Batang ini menerima gaya berapa newton, berapa kilonewton misalkan, atau bebannya berapa ton. Nah, yang pertama dipelajari dalam kekuatan bahan adalah gaya dalam. Kita harus pahami bahwa yang mengalami beban dan membuat suatu hal jadi gagal itu adalah dalam suatu batang. Batang itu kalau kita, ya pasti ya, pensil misalkan, pensil kita bebani dengan beban tertentu, kita bengkokkan, kan yang sebetulnya berjuang melawan beban yang terjadi pada pensil adalah batang-batang kayu di tengah-tengah batang. Nah, kita harus tahu gaya-gaya yang sebetulnya dialami oleh batang-batang kecil kayu di batang tersebut, di pensil tersebut, berapa sih? Nah, itu prosesnya penentuannya gaya dalam. Lalu berikutnya dicek jenis pembebanannya. Oh, ini pembebanannya tarik dorong, geser, atau pembebanan bengkok, atau puntir. Ya. Karena pengaruhnya terhadap tegangan gabungan itu masing-masing ada bedanya. Menghitung tegangannya dari jenis pembebanannya itu juga beda. Kita misalkan punya suatu pulpen lah yang bisa dipegang pulpen. Kita simpan suatu tenaga, ya, kita coba tarik dia dengan tarikan tertentu segitu, oh gagal. Terus kita coba gesernya, sisi batang yang satu kita tarik ke atas, sisi batang yang lain kita tarik ke bawah, ya, oh belum gagal. Tapi bagaimana dengan kekuatan yang serupa? Kita laksanakan proses pembengkokan, kita bengkokin, bisa jadi gagal. Atau kita puntir itu semacam kita lagi mengserut pensil, tapi ujung pensilnya lagi kita tahan. Mengserut pensil pakai penserut jadul ya, yang bukan yang pakai putaran engkol, bukan, tapi yang dipegang serutannya itu puntir tuh. Atau kita lagi buka tutup botol, itu kita memuntir gerakannya. Nah, pulpen itu ketika dipuntir dengan kekuatan yang sama, istilahnya gagal nggak? Nah, itu kira-kira jenis pembebanan. Lalu kita cek juga kasus pembebanannya. Oh, ini bebannya statik. Artinya kalau misalkan kita punya tangki airnya blok disimpan, nggak dikosong-kosongin. Pokoknya isinya ya segitu terus lah, nggak banyak berkurang. Statik, beban statik. Atau kita punya meja, di atas meja itu kita simpan sejumlah alat. Banyak, besar sekali. Misalkan di atasnya ada mesin bor, kita bikin meja, di atas mejanya kita pasang mesin drilling, mesin bor. Statik tuh bebannya. Lalu misalkan beban kasus pembebanan berikutnya adalah yang dinamik. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Atau yang terakhir berulang. Dinamik berulang, bahkan berganti. Ya berganti, kadang-kadang ditekan ke bawah, kadang-kadang ditekan ke atas, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ditekan ke atas, ke bawah, berganti. Contohnya poros, ya poros yang ikut berputar, biasanya dia mengalami pembebanan dinamis berganti. Nah, kasus pembebanan yang berbeda itu juga akan mempengaruhi safety factor yang harus diberikan oleh konstruksi. Semakin berat kasus pembebanan yang diberikan pada mesin, maka safety faktornya juga harus lebih tinggi. Lalu yang keempat, tegangan yang terjadi. Nah, tegangan yang terjadi gimana nih? Berapa nih? Kita sampai pada angka, misalkan yang terjadi ini 120 Newton
per milimeter persegi, atau dalam sistem satuan lain 120 megapascal atau 20 KSI misalkan. 20 sistem satuan Eropa ya Amerika gitu. Terus tegangan yang diizinkan, ternyata material ini tegangan yang diizinkannya sekian megapascal, sekian newton per milimeter persegi. Nah, itu kira-kira isi materi kekuatan bahan. Kita harus mampu menentukan 5 hal ini. Menentukan gaya dalam, menentukan jenis pembebanan, menentukan kasus pembebanan, menentukan tegangan yang terjadi, dan menentukan tegangan yang diizinkan. Ini kurang lebih mindset umum ya dalam ilmu kekuatan bahan. Sebagai contoh, ini contoh sederhana, ada suatu batang ditarik ya, diberi beban, ditarik. Lalu untuk mencari gaya dalamnya biasanya kita melaksanakan pemotongan. Ini pemotongan ini secara ilustrasi, bukan secara benar kita potong. Kita analisis, berarti di batang ini ada gaya tarik. Berarti setiap partikel-partikel dalam batang ini di titik tersebut mengalami tegangan tarik misalkan. Ada tegangan. Lalu kita cari gaya dalamnya. Setelah kita tahu gaya dalamnya, gaya dalamnya sekian newton. Ya. Atau momen, misalkan beban momen di dalamnya, momen berapa newton meter misalkan. Lalu kita cari tegangannya, berapa nih? Ketika kita sudah tahu tegangannya berapa, kita bandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Ketika tegangan yang terjadi lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan, maka aman. Kita simpulkan aman. Lalu berikutnya di materi kekuatan bahan juga terbahas mengenai tadi jenis-jenis pembebanan. Ada yang pertama adalah tegangan normal. Artinya tegak lurus menampang potong. Biasanya disimbolkan dengan simbol huruf sigma. Sigma ya, sebelah kiri bawah tuh sigma, hurufnya sigma, nama hurufnya. Biasanya disebut tensile stress atau normal stress. Normal stress, Fn gaya normal per A caranya. Satuan yang biasa dipakai newton per milimeter persegi. Ini anak mesin biasanya pakainya satuannya ini, sistemnya sebetulnya. Newton per milimeter persegi. Kenapa? Karena proses penentuan gaya biasanya pakai newton atau kilonewton, dan proses penentuan dimensi biasanya pakai milimeter. Kita di gambar teknik juga satuannya biasanya pakainya milimeter, tanpa perlu ditulis satuannya apa. Batang poros ini diameter 20. 20 apa? Kita udah tahu 20 mm tanpa ditulis satuannya. Lalu gaya tangensial, artinya apa? Gaya yang bekerja sejajar penampang potong. Nah, kita simbolkan dengan tau. Ya, sebetulnya itu apa? Shear stress. Tegangan geser. Kita contoh simbolkan dengan FT, gaya tangensial. Ini rumus-rumus cara mencarinya. Cara mencari tegangan normal gimana? Fn bagi A. Cara mencari tegangan tangensial gimana? Ft bagi A. Apa itu A? A itu adalah luas penampang potong. Ini cara-cara contoh. Beberapa. Ada lagi. Tarik tekan udah. Nah, berikutnya bengkok. Ya. Pembebanan bengkok. Kita misalkan megang salah satu ujung pensil atau pulpen kita pegang. Lalu kita tekan ke bawah. Nah, itu ada proses pembengkokan ya. Atau dalam bahasa Inggris namanya bending. Kita bisa lihat juga simbolnya. Biasanya sigma B. Ya. Sigma bengkok, tegangan bengkok atau tegangan bending. Ya, cara mencarinya momen bending bagi W. Ini banyak ya cara hitungnya ya. Ini karena saya ngajar di Politeknik, maka yang praktis yang biasa dipakai. Kalau umumnya ya di buku-buku yang cenderung formal, di buku-buku yang lebih banyak beredar, biasanya tegangan bengkok itu cara mencarinya adalah momen bengkok, kayaknya di bawah indeks ya.
dikalikan E, titik terjauh dari sentroid penampang, per I. Nah, ini adalah inersia area. Momen inersia area. E ini adalah titik terjauh dari sentroid. Lalu berikutnya ada proses pembebanan geser. Ya, atau G, ya, geser. Atau terakhir yang kelima, jenis pembebanan puntir. Kita tulis tau P. Itu pakainya MP per WP. Nah, ini yang bawah juga ya, sebetulnya barangkali teman-teman di kampus mana rumusnya bukan yang ini. Ya, pakainya kalau saya tidak salah ingat, pakainya momen dikali C per J, kalau nggak salah ya. Nah, ini tahu momen dikalikan C atau jari-jari per J, kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah ingat ya. Berhubung saya sudah jarang pakai rumus yang seanalitik itu. Berikutnya, nah bagaimana kalau misalkan tegangan gabungan terjadi? Itu juga ada berbagai cara penentuannya. Nah ini ya, kalau misalkan singkatnya, kita mampu melaksanakan penghitungan tegangan yang terjadi pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah mekanika teknik, setiap mahasiswa yang lulus dari sana harus mampu untuk menentukan tegangan yang terjadi pada batang. Ini contoh ya, cara menggabungkan ada tegangan tarik, tegangan geser, tegangan bengkok. Gimana caranya? Nah, rumusnya itu. Contoh rumus, ada cara lain, misalkan pakai turunannya lingkaran Moore untuk mencari prinsipal stress. Ada. Ini contoh yang praktis. Nah, lalu berikutnya setelah kita tahu di satu sisi kita sudah tahu tegangan yang terjadi. Kita hitung pokoknya tegangan yang terjadi berapa Newton per milimeter persegi misalkan. Di sisi lain kita harus juga mampu menentukan kekuatan tegangan maksimum suatu batang. Nah, biasanya kita berangkat dari hasil uji tarik suatu material biasanya. Hasil uji tarik suatu material. Ini pengistilahan pada grafik uji tarik juga beda-beda. Ini sebagai contoh, ada RE, ada RM. Kalau di bahasa yang lain bisa jadi ini namanya strength of yield. Terus ini namanya strength of ultimate. Ya, begitu. Biasanya itu beda-beda ya. Di sini misalkan ada tulisan RM resisten maksimum, ya ultimate strength. RE resisten extending, yaitu yield strength misalkan. Nah, ini suatu hal yang umum terjadi. Biasanya ada dua titik ini yang diperkenalkan dalam setiap tabel material. Dan kita bisa menentukan dari grafik ini atau dari tabel material itu tegangan izin yang bisa diterima atau boleh diterima material tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara membagi yield strength-nya atau ultimate strength-nya dengan safety factor. Ya, rumus umumnya adalah tegangan izin itu dari S per safety factor. Ini S yield misalkan, atau strength of ultimate per safety factor. Oh, kita safety factornya 2, artinya kita hanya ingin dia dibebani setengah dari kemampuan maksimum dia. Safety factornya 1,5. Oh, kita berarti pengen dia dibebani 1/1/2 dari beban maksimum yang bisa dia terima. Pak, beban maksimum suatu material tahu dari mana? Banyak tabelnya.
Nah, sebagai contohnya saya tampilkan tabel-tabelnya ya. Ini tabel-tabel yang menunjukkan ya, menunjukkan resistan maksimum atau resistan extending benda atau ultimate strength atau yield strength suatu material. Ini nama bahan juga beda-beda. Industrinya pakai standar mana atau pakai DIN, JIS misalkan. Nah, itu beda-beda kita nyebutin material tertentu. Ini saya tampilkan berbagai contoh ya. Ini standar UNS misalkan. Ada standar IC. Ya, itu beda-beda cara membahasakan jenis materialnya. Nah, itu teman-teman bisa nge-search ya ketika teman-teman lihat misalkan, oh ternyata material yang kita pakai itu ini. Lalu langsung aja bisa googling tensile strength ya, atau yield strength. Yield strength material ini berapa. Nanti muncul datanya. Nah, setelah kita tahu nilai strength dia berapa, maka kita laksanakan pembagian terhadap safety factor. Di sini ada pedoman umum, ya. Saya sebetulnya nggak begitu ingin untuk mendoktrin. Ini contoh saja, ya, karena saya ngajar di Politeknik, maka yang kita ajarkan yang praktis. Ya. Nah, ini bisa dipakai dan teruji, alhamdulillah, ya berhasil gitu ya. Yang dibikin meskipun pakai persamaan praktis. Contoh safety factor yang kita ambil. Oh, kalau pembebanannya statik, maka kita ambil safety factor berapa? Oh, kalau pembebanannya dinamis berulang, kadang-kadang ada beban, kadang-kadang nggak ada beban. Ya. Safety factor yang kita ambil berapa? Lalu kalau misalkan pembebanannya dinamis berganti, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang ditekan, kadang-kadang dibending ke bawah, kadang-kadang dibending ke atas. Maka kita harus beri safety factor berapa. Ini pedoman-pedomannya. Pedoman sederhana ya. Kita ngambil safety factor berapa sih tembaknya? Misalkan 3, 2. Ini ada dasarnya. Setelah kita tahu pembebanan yang terjadi pada konstruksi. Setelah kita tahu pembebanan yang terjadi pada konstruksi, kita akan bisa untuk menentukan berapa besar tegangan izin. Ya, dengan formula yang tadi ya, formula tegangan izin itu adalah hasil bagi antara yield strength dengan safety factor. Baik, lanjut ya. Nah, ditulis juga memang biasanya secara empirik atau secara percobaan-percobaan yang berulang kali dilaksanakan oleh engineer atau scientist, biasanya kegagalan itu terjadi dengan rasio tegangan ini. Tegangan izin 1, kasus 1 banding izin 2 banding izin 3 itu biasanya 1 banding 0,8 banding 0,5. Ketika dia dipenuhi, ya, ketika dia terpenuhi, maksudnya ketika di batas tersebut, insya Allah sih konstruksi itu aman gitu. Kira-kira hasil empirik beberapa banyak percobaan yang terjadi di berbagai ranah ya di dunia ini. Biasanya ketika satu beban ya diberi beban di statis seperti itu, nah ketika diterapkan dinamis berulang dengan beban tersebut harus dikali 0,8 gitu. Harus dibagi lagi dengan 0,8. Bebannya tuh yang bisa dilewati hanya 0,8 dari beban yang kondisi 1. Nah, terus kalau misalkan dimasukkan beban yang sama itu di dinamis berganti, di konsep dinamis berganti, maka dia hanya bisa setengahnya kurang lebih. Atau sebetulnya saya cantumkan nggak ya di slide. Biasanya juga ada tabel material yang menunjukkan tentang kemampuan pembebanan berulang. Sebagai contoh ini misalkan ya, ketika pembebanannya berulang, ya artinya dia harus mampu, kalau nggak salah standarnya 50 juta pengulangan, kalau saya tidak salah ingat atau berapa, 5, saya lupa ya.
sekian juta kali pengulangan maka dia kuat, kita tahu oh itu ternyata tegangan masih bawahnya ada. Biasanya ada di dalam tabel material. Atau berikutnya ada juga yang bisa jadi lebih teliti ya, kita sampai mempertimbangkan faktor kekasaran permukaan sampai ke faktor dimensi. Nah, faktor dimensi juga ada ya dalam buku ya. Di buku-buku biasanya dikasih tahu tuh oh kalau misalkan ada level-level atau step-step pada poros, maka bebannya itu harus dibagi berapa, harus dikali berapa gitu misalkan dianggapnya. Terus tegangan izinnya jadi lebih kecil biasanya daripada tegangan izin sebelumnya kalau ada level-level pada poros. Nah, hal-hal semacam ini suatu hal yang sebetulnya banyak bisa dicari sumbernya ya. Ya. Cukup kalian tahu kata kuncinya. Misalkan determining safety factor of pembebanan apa, determining safety factor, atau determining safety factor by kekasaran permukaan, ya, misalkan. Dimensi itu ada muncul tabel-tabelnya. Misalkan kalau misalkan saya coba kasih contoh ya, ada nggak ya? Saya sambil search media. Saya coba kasih lihat ya. Sebentar. Nah, ini mudah-mudahan jadi terbayang ya. Betapa hal-hal tertentu itu sebetulnya sudah diberi, sudah orang-orang temukan. Sebagai contoh, di sini ada tabel ya monotonic and cyclic stress strain. Nah, kita bisa lihat di sini dia punya informasi fatigue strength coefficient. Itu. Dia membahas tentang berapa ya, koefisien fatigue, ya, beban-bebanan berulangnya gimana. Terus juga tadi yang sempat saya bilang adalah mana ya? Yang tadi tabel terkait dengan faktor kerja. Faktor dimensi. Mana ya? Saya lupa di mana. Nah, ini dia. Ya. Ini. Ada konstanta tertentu yang nanti harus kita bagi ya, harus kita bagi dengan tegangan izin. Ketika apa yang terjadi ya, ketika misalkan oh di sini ada lubang. Ya, ada lubang. Batangnya punya lubang. Terus batangnya ternyata ada cekungannya. Terus berikutnya, oh ada cekungannya saja, terus dia mengalami pembebanan bengkok. Nah, itu ada faktor-faktor koreksinya. Faktor karena dimensinya ketika ada level, poros, ada radius tertentu. Yang satu diameter lebih besar, satu lagi diameternya lebih kecil, menerima beban torsi. Nah, ini hal-hal yang harusnya bisa dicek ya ketika kita menentukan tegangan izin suatu konstruksi. Lanjut ya sedikit lagi. Sudah. Oh iya. Nah, mungkin juga penting ya. Biasanya kita membedakan material konstruksi itu ke dalam dua kelompok ya. Yang pertama kelompok ulet. Yang kedua kelompok getas. Dalam bahasa Inggris istilahnya yang ulet itu namanya ductile. Yang getas ini kita sebut dengan brittle. Ya, Pak, apa itu ductile, apa itu brittle? Yang ductile itu ulet, artinya dia tidak gampang menyerah sebetulnya. Ductile itu ulet, tidak gampang menyerah. Sebagai contoh, yang gampang mungkin ada di sekitar kita adalah kawat. Nah, kawat itu ductile, misalkan ya lihat misalkan kawat klip atau hektar, apalagi ya batangan besi buat cor
buat proses pengecoran ya, batang tulang beton ya, dia ulet tuh. Nah, beda lagi sama yang brittle, teteknya 2, brittle kalau nggak salah nulisnya. Nah, dia adalah benda-benda yang getas. Contohnya apa ya? Untuk menggambarkannya mudah nih, misalkan kaca. Nah, ekstrim sih, ya pasti. Ya. Contohnya apa? Dia tuh nggak mau berubah. Sekalinya dia menerima beban yang berlebih, dia pecah. Dia memilih untuk pecah begitu aja. Nggak mau berjuang dulu, membengkok dulu, enggak. Nah, biasanya beda itu dalam proses penggunaannya. Nah, berikut ini coba ditampilkan sebetulnya langkah-langkah apa saja yang dilaksanakan dalam proses penghitungan kekuatan bahan. Yang pertama, ini mungkin berulang dengan yang pernah disampaikan tadi di awal ya. Yang pertama adalah tentu kita melaksanakan penentuan gaya luar. Nah, itu selesai di mekanika teknik. Arah-arahnya kemana. Lalu kita tentukan juga gaya reaksinya. Di tumpuan itu berapa. Lalu kita cek di manakah terjadinya beban terbesar ya. Penampang kritis, titik mana yang paling kritis? Yang kita prediksi, kalau batang ini akan patah, patahnya di mana? Kalau dia akan rusak, rusaknya di mana? Kalau dia akan bengkok, bengkoknya di mana? Nah, kita cek penampang kritisnya di mana. Dengan cara sebetulnya secara teori kita memotong di setiap titik kita potong. Kita uji masing-masing tegangannya berapa. Tapi ada caranya sehingga kita bisa mengecek dari range tertentu. Dari X sekian sampai X berapa sampai X berapa, kayak gini karakteristiknya. Mari kita punya grafiknya, grafik beban, grafik tegangan normal, grafik tegangan geser, grafik moment bending, grafik tegangan bengkok. Jadi kita tahu, ternyata tegangan terbesar itu ada di sini terjadinya. Gitu. Nah, berikutnya kita tentukan tegangan yang terjadi di titik tersebut. Kalau kita hitung di sisi lain, tegangan yang diizinkan itu berapa? Ini bahannya apa nih? Dimensinya berapa nih? Nah, bahannya apa nih? Safety faktornya berapa nih? Maka segitulah tegangan yang diizinkan. Nah, setelah kita tahu tegangan yang terjadi dan tegangan yang diizinkan, kita adu nih. Nah, kita cek ya. Kita cek mana yang lebih besar. Kalau lebih besar tegangan yang terjadi, tentu berarti konstruksi akan gagal. Kalau lebih besar tegangan yang diizinkan, aman berarti. Baik, lanjut. Nah, berikutnya terakhir adalah mengontrol. Ya. Terakhir adalah mengontrol, yakni dengan membandingkan tegangan yang terjadi dengan tegangan izin. Dikontrol. Nah, itu aktivitas yang dalam proses perancangan itu terjadi di akhir. Mengontrol kekuatan. Ini sudah jadi nih. Ukurannya segini, bahannya ini, batangnya ini. Ukurannya segini. Maka kita kontrol aman atau tidak. Sampai pada kesimpulan, alhamdulillah aman. Nah, dalam proses pengontrolan kekuatan, biasanya juga kita punya produk lain, yakni decision. Ini over design nggak? Biasanya over design terjadi ketika apa? Ketika ternyata safety factor itu besar sekali. Misalkan kita ketemu safety factor sampai 100. Ini over design nih. Istilahnya bebannya segimana, tapi batangnya gede banget. Over design, safety factornya ketinggian. Ketika safety factor sekitar 5, ya mungkin masih kita wajarkan. Bahkan dalam dunia mekanik, dalam dunia mesin, safety factor tuh sekitaran 2-4 lah. 2-4. Bahkan dunia perkapalan, dunia pesawat terbang, ya,
pesawat terbang, selfie faktor tuh 1 komaan. Selfie faktor tuh sekitar 1 sekian. 1, sekian. Karena apa? Utama sekali, ringan. Nah, itu adalah proses yang hasil di antara contoh istilahnya produk samping ya dari proses pengontrolan kekuatan. Kita tahu jadinya ini over design atau enggak. Biasanya itu adalah salah satu hasil dari proses pengontrolan kekuatan. Baik, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan oleh saya dalam kesempatan ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Zidan. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Kalaupun tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Saya kembalikan kepada Mas Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Reka Adi Prayoga karena telah memberikan pemaparan yang sangat jelas bagi kami semua. Dan tentunya sore ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya dari tema yang kita bahas pada hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai mekanika teknik, materi kekuatan bahan, dan tadi apa yang ada di dalam mekanika teknik dan kekuatan bahan ya. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuannya dulu yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, pada saat sesi tanya jawab berlangsung, diharapkan teman-teman semua untuk tertib dan tenang. Kedua, menyalakan mikrofon dan melambaikan tangan pada saat ingin mengajukan pertanyaan. Oke, langsung saja dari teman-teman, saya persilakan barangkali ada pertanyaan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Bapak Reka. Silakan teman-teman semua. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Oke, Mas Raihan, silakan. Baik, terima kasih Mas Zidan atas kesempatannya. Selamat sore Pak Reka dan teman-teman semua. Izin bertanya Pak, mengenai over design tadi gitu. Ketika suatu desain itu dikatakan over design, maka langkah-langkah atau step-step yang harus kita perbaiki itu bagaimana gitu Pak? Baik. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika kita menemukan desain kita over design? Dalam sudut pandang perancangan dan kita mau memanufaktur ya barang tersebut sebagai prototipe atau sebagai hasil yang pertama, bisa jadi kita abaikan. Ketika ini adalah barang yang pertama kita bikin, bisa jadi kita abaikan. Itu tindakan paling awal ya. Tindakan paling awal ketika kita menemukan apa yang kita bikin over design. Tidak masalah. Jadiin aja dulu. Nah, over design ini biasanya menjadi konten dalam kesimpulan. Bisa jadi konten dalam penutup misalkan di tugas akhir atau di saran. Setelah dikontrol, memang aman. Ya, istilahnya akan berfungsi ini mesin kita. Tapi over design artinya berlebihan. Nah, sarannya di penelitian berikutnya atau di pengkonstruksian berikutnya, biasanya kita akan meminta mengecilkan dimensi. Cara mudah mengatasi over design setelah misalkan kita pengen penelitian lanjut nih, biasanya adalah mengecilkan dimensi.
mengecilkan dimensi. Itu satu, mengecilkan dimensi. Kalau mau ada tambahan, bisa kita tambahin. Dua hal yang bisa kita laksanakan untuk mengatasi overdesign. Yang kedua, setelah mengecilkan dimensi adalah bilang bahwa beban yang bisa ditanggung lebih besar dari ini juga bisa. Artinya kita maju ke tahapan berikutnya, kita menantang beban yang lebih tinggi. Kita semakin berani untuk menerima beban yang lebih tinggi. Itu jika memungkinkan. Misalkan, kalau kita punya truk, ya, truknya ternyata bisa menampung beban sekian ton, misalkan. Dari segi volume masih aman. Overdesign istilahnya dia secara kekuatan masih lebih tinggi. Maka kita bisa bilang, oh dia masih bisa sebetulnya menampung beban lebih besar. Jembatan bisa menampung beban lebih besar. Biasanya jarang dilakukan. Yang terakhir, yang ketiga, yang terkait bahan nih. Kita bisa lihat poin yang saya jelaskan tadi di poin 7 di sini. Itu terkait bahan. Kita bisa mencari bahan yang lebih murah. Bahan yang lebih murah. Oh, ternyata kalau pakai stainless steel mahal. Kita pakai baja biasa aja. Misalnya jadinya. Atau bahkan kita bisa ganti dari baja ke aluminium. Ya, ke aluminium. Ya, ganti jadi aluminium. Karena bebannya rendah terhadap kekuatan yang ada sekarang. Kita bisa ganti bahan ke aluminium, gak usah baja. Nah, itu tindakan-tindakan yang biasa kita laksanakan terhadap desain yang over. Yang pertama, tentu dalam penelitian existing biasanya kita abaikan aja dulu. Ya. Kita masukkan ke dalam saran. Terus berikutnya, yang kedua, kalau misalkan sudah dijelaskan, sudah jadi penelitian berikutnya nih, ini laksanakan apa? Itu dia dimensi kita kecilin, atau bebannya kita tambah, atau bahannya kita murahkan. Baik, itu mungkin ya jawaban dari pertanyaan Mas Raihan. Saya kembalikan lagi ke Mas Zidan. Oke, terima kasih kepada Mas Raihan dan juga kepada Pak Areka. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ada Azmi nih di kolom chat nih. Ini Asmi ya, Mas Asmi. Oke. Atau saya bacakan saja ya. Bacain aja kayaknya. Apakah overdesign akan berguna untuk melawan atau mengantisipasi minimal damage dari bencana alam, contoh bangunan atau gedung yang dibuat? Atau memang ada cara lain untuk meminimalkan efek dari bencana alam tanpa overdesign? Baik. Sip. Saya jawab langsung ya. Kita lihat ya, sebetulnya dalam proses penentuan safety factor, ya di slide ini sebagai contoh, Azmi. Penentuan safety factor ini biasanya sudah mempertimbangkan hal tersebut. Mempertimbangkan hal-hal tak terduga. Biasanya sudah mempertimbangkan hal-hal tak terduga dari mesin. Ya. Misalkan ya beban ini sekian ton misalkan. Safety faktornya kita bikin 2. Artinya dia sudah mempersiapkan bahkan sampai semaksimum setengahnya itu. Padahal dia bisa lebih dari itu. Ya. Misalkan tegangan yang diizinkan itu 300. Tapi karena kita pakai safety factor 2, maka tegangan yang diizinkan 150. Tegangan existing yang terjadi 100. Lihat dari 100 ke 150 aja masih ada jarak. Ya apalagi ke 300. Padahal gagal di 300. Nah itu kita bisa bilang sebetulnya masih ya dalam ruang lingkup sudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah itu dalam dunia mesin ya, dalam dunia mesin safety factor palingnya 1 koma lah paling kecil, 2, 3, 4 atau 5 ya, 5 cukup gede. Nah kalau sipil lain lagi. Kalau sipil saya bukan alumni sipil, saya bukan anak sipil, tapi saya pernah dengar penjelasan dosen dulu ketika saya kuliah. Biasanya elemen-elemen bangunan safety faktornya emang lebih tinggi, 10 at least. 10. Kenapa? Karena nyawanya banyak yang dilibatkan. Kalau orang naik gedung, gedungnya tinggi, di gedungnya ada berapa orang, di sekitar gedungnya ada berapa orang, terus dalam gedungnya ada uang atau misalkan ada barang senilai berapa rupiah,
maka itu sudah dipertimbangkan dan biasanya selfie faktornya tinggi. Nah, terus saya coba masuk ke pertanyaan berikutnya, atau memang ada cara lain untuk meminimalkan efek dari bencana alam tanpa over design? Ya biasanya kita ya bermain di selfie faktor aja melihatnya ya. Selfie faktor nggak usah terlalu tinggi. Ya, kalau ketinggian efeknya adalah dia mahal, atau ketika diusahakan banget materialnya jadi berlebihan, susah nyarinya, mahal, atau dimensinya kegedean, itu over design. Biasanya kita mainnya di selfie faktor. Oh, selfie faktor ya nggak usah berlebihan lah. 3 cukup, 2 cukup, bahkan 1 koma pembebanan tertentu yang sederhana bisa 1 koma cukup. Begitu mungkin Azmi jawaban saya. Terima kasih. Kembali ke Zidan. Oke, terima kasih Pak Reka. Untuk yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa melambaikan tangan. Yang lain silakan teman-teman. Mumpung masih ada waktu. Baik. Kalau nggak ada, cukup barangkali ya, kalau paham-paham. Oke, tidak ada ya, ini tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita berlanjut ke sesi berikutnya. Oke, tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sesi tanya jawab sudah selesai ya. Semoga pertanyaan teman-teman semua sudah terjawabkan oleh Pak Reka tadi ya. Oke, untuk sesi berikutnya kita bisa berfoto bersama dulu. Boleh untuk teman-teman semua kita nyalakan kameranya. Boleh on kamera. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Silakan teman-teman, bisa on kamera. Oke, udah di on kamera semua. Oke, gitu ya. Saya screenshot. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh di-off-kan lagi kameranya. Boleh di-off-kan lagi. Silakan. Oke, selanjutnya kita tutup saja ya karena waktu juga sudah hampir maghrib. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Reka Ardi Prayoga, dan juga kepada seluruh peserta, kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikut mensukseskan acara webinar pada sore hari ini. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Oke, terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.